Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang membuat tanda salib dengan air suci yang ada di depan pintu gereja ketika kita hendak masuk ke dalam gereja. Saudara-saudari, ketika mau masuk ke dalam gereja, kita sering memasukkan jari ke dalam tempat air suci, membasahi tangan dengan air suci, kemudian membuat tanda salib. Pertanyaannya adalah, pertama, bagaimana dengan saat ketika kita keluar dari gereja atau selesai misa? Apakah kita masih mencelupkan jari kita ke dalam air suci dan membuat tanda salib lalu keluar? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat. Bahkan ada yang mengatakan kita tidak usah lagi membuat tanda salib dengan mencelupkan jari ke dalam air suci, karena kita sudah disucikan di dalam perayaan itu. Pertanyaan kedua, apakah membuat tanda salib dengan air suci tersebut wajib dilakukan atau tidak? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana kalau kita sedang dalam kondisi terburu-buru lalu lupa melakukannya? Apa kira-kira akibatnya? Saudara-saudari, berikut ini ada beberapa penjelasan tentang wajib tidaknya membuat tanda salib dengan air suci, termasuk juga ketika kita hendak keluar dari gereja setelah selesai perayaan. Pertama, membuat tanda salib dengan air suci itu bukan unsur konstitutif. Artinya sesuatu yang sudah tertulis, sudah tertera, dan itu harus kita ikuti. Perihal membuat tanda salib dengan air suci di depan pintu gereja saat masuk atau keluar gereja bukan unsur konstitutif, tetapi lebih kepada praktek devosional. Artinya, saudara-saudari, tidak ada peraturan resmi tentang hal ini. Tapi mengambil air suci di depan gereja hanya praktek devosional saja. Karena itu, sifat dari praktek ini adalah fakultatif. Fakultatif di sini artinya boleh lakukan, boleh tidak. Bisa dilakukan juga, bisa juga tidak kita lakukan. Yang lebih dituntut di sini adalah sikap batin dan kehendak hati, bukan wajib atau tidak secara hukum gereja. Yang kedua, tetap dianjurkan oleh gereja. Saudara-saudari, aturan liturgi gereja memang tidak mengharuskan umat Katolik untuk membuat tanda salib dengan air suci saat memasuki gereja. Tapi gereja Katolik tetap menganjurkan agar umat dapat melakukannya secara tahu dan sadar. Yang ketiga, dengan membuat tanda salib dengan air suci, ini mengingatkan kita akan baptisan yang pernah kita terima. Gereja menganjurkan agar umat membuat tanda salib di depan pintu masuk untuk mengingat sakramen baptis yang sudah diterima. Air suci di pintu masuk gereja mengingatkan bahwa kita telah dibersihkan dan dikuduskan berkat baptisan suci atau sakramen baptis. Maka saat membuat tanda salib dengan air suci, hendaknya kita secara tahu dan sadar bahwa ketika atau kita adalah anak yang sudah diangkat derajatnya menjadi anak-anak Allah ketika kita dibaptis. Yang keempat, dengan membuat tanda salib dengan air suci di tangan di ujung jari kita menunjukkan bahwa kita diutus. Sakramen baptis juga mengandung makna perutusan. Dengan mengambil air suci hendak meninggalkan gereja sembari mengingat kembali sakramen baptisan yang kita terima, mestinya kita ingat pula bahwa dengan mengambil air suci dan membuat tanda salib, kita mengimani perutusan kita. Kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk memberikan kesaksian tentang penebusan dan rahmat yang telah kita terima dalam sakramen baptis sekaligus sakramen Ekaristi yang baru saja kita rayakan. Dan yang keempat, berdasarkan iman. Semua penjelasan tentang boleh atau tidak
wajib atau bebas di atas tidak lebih penting daripada kesadaran setiap orang untuk menyadari secara betul apa yang ia lakukan. Praktek-praktek liturgis dan kegiatan-kegiatan devosional hanya bermakna ketika orang mau melakukannya dengan hati. Termasuk juga membuat tanda salib di depan pintu gereja dengan tangan yang sudah basah oleh air suci hanya akan mempunyai makna bila kita yang melakukannya menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saudari, inilah ulasan singkat, maka kita dapat memberikan atau mengambil dua kesimpulan penting dari hal-hal yang kita bahas ini. Pertama, membuat tanda salib dengan air suci saat masuk gereja. Ini mengingatkan kita akan sakramen baptis. Dan di sini bermakna membersihkan kita dari dosa supaya kita layak dan pantas masuk ke dalam gereja, ikut di dalam perayaan sakramen luhur tersebut. Jadi dengan mencelupkan jari kita ke dalam air suci, kemudian membuat tanda salib, kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita sehingga kita dipantaskan, dilayakkan untuk hadir di dalam perjamuan Tuhan. Kemudian mengangkat seseorang menjadi putra-putri Bapa dan menjadi anggota keluarga Bapa. Pembaptisan mengangkat dan menguduskan manusia. Mengingat akan pemaknaan ini, maka tanda salib dengan air kudus atau air suci ini kita lakukan ketika kita memasuki gereja. Kemudian hal kedua, saudara-saudari, pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat, boleh atau tidak kita melakukan tanda salib dengan mencelupkan jari ke dalam air suci pada saat kita keluar atau meninggalkan gereja? Jawabannya adalah boleh. Selama ini kita mendengar ada umat yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membuat tanda salib dengan menggunakan air suci saat kita hendak meninggalkan gereja. Cukup kita hormat ke altar, kemudian kita membuat tanda salib, kemudian kita keluar. Tetapi saudara-saudari, kita juga dibolehkan untuk membuat tanda salib ketika selesai perayaan itu dan hendak kita meninggalkan gereja tersebut. Saudara-saudari, dengan menerima baptis, seseorang diteguhkan dan diutus untuk mewartakan pengampunan dan kebaikan-kebaikan Allah. Orang diutus untuk menjadi penghadir terang Kristus bagi dunia dan menjadi pewarta kabar sukacita dan kabar pembebasan. Inilah kira-kira jawabannya saudara-saudari. Jadi kita sebagai umat beriman Katolik bukan hanya ketika kita masuk ke dalam gereja mengambil air suci, membuat tanda salib, kemudian kita masuk ke dalam gereja mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi juga ketika selesai perayaan Ekaristi hendak meninggalkan gereja, kita juga membuat tanda salib dengan menggunakan air suci sebagai lambang kita diutus ke tengah-tengah dunia. Demikianlah paparan singkat saudara-saudari tentang air suci yang ada di gereja. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.